Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah pendampingan individu ke-6, berarti ke pendampingan individu terakhir. Kali ini bertemakan refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Fokus pendampingan kita ini ada 4. Pertama, persiapan panen hasil belajar. Yang kedua, pengumpulan survei umpan balik. Kemudian yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Dan didiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi, Pak. Kemudian penilaian pemetaan aset atau diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Bagaimana kabar Pak Mas di hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa saja proses yang sudah berjalan Pak selama 1 bulan terakhir? Jadi dalam sebulan terakhir proses yang berjalan adalah melengkapi tugas-tugas di LMS. Kemudian salah satu tugas terakhir yang kami lakukan adalah melakukan pemetaan aset yang dilakukan secara kolaborasi bersama seluruh warga sekolah. Kemudian berikutnya ini kita masuk ke refleksi hasil survei feedback mengenai Bapak. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang baik dan atau yang perlu ditingkatkan menurut responden, menurut terima rekan sejawat Bapak, 5 siswa dan kepala sekolah? Kalau secara umum yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan hasil feedback itu adalah kemampuan merefleksikan pembelajaran. Jadi terlihat di situ bahwa yang perlu saya kembangkan ke depannya adalah bagaimana meminta umpan balik kepada siswa yang selama ini memang sepertinya saya merasa kurang dalam hal itu, betul ditampilkan dalam isian feedback dari siswa dan guru-guru. Dengan yang kurang yang perlu Bapak tingkatkan itu, siapa yang akan Bapak libatkan? Tentunya karena di sekolah ini kami ada beberapa orang calon guru penggerak, jadi termasuk nanti mereka akan kami libatkan, termasuk juga rekan sejawat yang lain, dan tentu saja akan membantu dalam merefleksikan apa-apa saja kekurangan pada saya yang nanti yang perlu saya kembangkan ke depannya. Jadi Pak, kita akan merefleksikan perubahan dalam pembelajaran sudah Bapak terapkan selama 6 bulan. Setelah Bapak menjalani 6 bulan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan? Jadi selama kegiatan pembelajaran di guru penggerak ini, inti utama yang saya peroleh bahwa dalam pembelajaran itu, kalau dahulunya pemahaman saya bahwa guru itu betul-betul memiliki peranan yang begitu besar dalam pembelajaran tanpa melibatkan siswa. Dalam kegiatan guru penggerak ini kita diberikan arahan bahwa dalam proses pembelajaran seorang guru hanya menjadi seorang penuntun saja bagi siswa, biarkan murid bereksplorasi dengan kemampuannya, biarkan murid menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara bebas. Jadi itu yang saya rasakan perubahan pemahaman yang begitu besar saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak ini, yaitu bagaimana melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran yang selama ini betul-betul dari guru saja, tidak melibatkan murid secara penuh. Berikutnya ini masalah penilaian pemetaan aset, Pak. Menurut siapa saja aktor yang terlibat dalam pemetaan aset? Jadi dalam pemetaan aset sekolah
kami melibatkan seluruh warga yang ada di sekolah, kemudian melibatkan juga komite sekolah, kemudian siswa, kemudian seluruh warga sekolah termasuk tata usaha dan masyarakat sekitar sekolah juga kami lakukan wawancara dan diskusi. Nah, kemudian apa saja tata Bapak mengidentifikasi atau Bapak sudah melakukan pemetaan aset bersama yang tadi Bapak sebutkan, kepala sekolah, warga sekolah dan warga sekolah lainnya, apa saja aset yang ada Bapak sudah temukan? Ternyata dari setelah kami mencoba melakukan pemetaan aset, ada banyak sekali aset yang ada di sekolah ini, terutama yang pertama adalah aset berupa modal manusia, kemudian modal fisik. Jadi di sekolah kami ini potensi modal manusia itu sangat luar biasa. Ternyata setelah dikatakan hampir semua gurunya punya kompetensi yang cukup bagus. Beberapa orang sudah dalam jenjang pendidikan master, kemudian ada beberapa yang sudah lulus dalam pelatihan-pelatihan, punya skill tertentu yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan khusus. Kemudian kita pindah ke modal fisik. Jadi di sekolah itu sebagian besar fasilitas sudah menunjang kegiatan pembelajaran, termasuk ruang kelas, musala untuk kegiatan ibadah, kemudian ruang praktek siswa, toilet siswa. Jadi secara umum hampir semua yang ada di sekolah ini pada dasarnya merupakan aset yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah ke depannya. Berikutnya ini kita akan wawancara ke perwakilan aktor yang terlibat untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi. Ibu Agni, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Adapun cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, yaitu dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat. Dalam hal ini kita mencatat dan mengelompokkan sumber daya yang ada di sekolah ini. Kemudian apa saja kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya bersama rekan sejawat Ibu, kepala sekolah dan yang diundang? Salah satu kendala kami dalam menyamakan persepsi dengan pihak yang ada di sekolah ini, yang pertama yaitu memetakan sumber daya yang ada di sekolah ini dengan berkolaborasi dengan cara berdiskusi dengan berbagai pihak yang ada di sekolah ini. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Saya merasa senang dan tertantang untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah ini. Kemudian, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah? Semua yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan di sekolah ini untuk mendukung kemajuan sekolah merupakan sumber daya sekolah. Terima kasih Ibu atas wawancara kita hari ini. Memang dari pihak guru penggerak itu meminta satu orang untuk ditemani wawancara sebagai bagian dari atau kolaborasi diskusi dan mengenai pemetaan aset dengan Pak Masdi dan rekan-rekan CGP lainnya yang satu sekolahnya Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, berikutnya ini persiapan panen hasil belajar, Pak. Ya. Apa yang ide Bapak untuk persiapan panen hasil belajar pada Loka 7 nanti? Jadi berdasarkan
rencana awal yang kami akan tampilkan nanti di panel hasil belajar itu tentu ada juga foto-foto mengenai aksi nyata yang diperoleh selama kegiatan guru penggerak. Artinya aksi nyata, ilmu yang kami terima di guru penggerak diterapkan dalam aksi nyata dalam kegiatan pembelajaran. Itu nanti kami akan buat dalam dokumentasi video dan foto-foto. Kemudian ada pun produk hasil yang kami rencanakan nanti adalah pengolahan sampah menjadi sebuah karya. Itu akan nanti kami bawa beberapa produk hasil karya siswa berkolaborasi dengan guru pembimbing, hasil-hasil kegiatan praktek yang dalam tanda petik sudah merupakan limbah, itu bisa dimanfaatkan menjadi hasil karya yang menarik yang insya Allah nanti akan kami tampilkan dalam kegiatan lokakarya panen hasil ke depannya. Terima kasih. Apa saja contohnya itu Pak? Contoh misalnya limbah-limbah pipa dari hasil pengkabelan siswa di jurusan listrik itu dikreasikan menjadi rak-rak sepatu, kemudian dikreasikan menjadi karya berupa miniatur monumen, miniatur tugu. Kemudian ada beberapa lagi yang sementara dalam proses kami rancang untuk ditampilkan di panen hasilnya. Jika nanti Bapak terpilih untuk berbagi hasil atau berbagi hasil praktik baik kepada rekan sejajarnya di Bapak di acara angkat 7, apa Bapak siap? Salah, kami akan usahakan untuk memberikan yang terbaik, memberikan ilmu, memberikan berbagi keterampilan apa yang kami lakukan di lokal nanti. Jadi pada intinya kami akan siap berbagi dengan teman-teman. Jangan Pak ya. Ya, dan harus otomatis Bapak nanti persiapkan materi dan bahan tayang yang akan dilihat nanti. Dan berikutnya ini adalah bagian akhir pendampingan. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Bapak sudah lakukan, terutama baik pembelajaran daring ataupun saya lihat pertemuan kita langsung secara luring seperti ini, pendampingan. Kemudian Bapak harus terus memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran. Kenapa tujuannya memang guru penggerak ini siswa betul-betul merdeka dalam pembelajaran, dan begitu pun juga Bapak harus merdeka dalam belajar. Cukup sekian, dan ini juga merupakan pendampingan terakhir dari pengajar praktek Pak. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya juga apresiasi dari kegiatan semua Bapak yang Bapak lakukan, baik berbagi praktik baik di sekolahnya Bapak, di siswa ataupun sesama CDP ataukah seluruh siswa seluruh guru yang ada di sini dan tujuannya Bapak. Cukup sekian pendamping kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.